17 tahun silam, arkeolog Lambang Babar Purnomo ditemukan tewas di selokan Jalan Ring Road Utara Yogyakarta pada sebuah subuh 9 Februari 2008. Saat itu, Lambang sedang getol membongkar jaringan pencurian benda-benda purbakala. Mulai dari fosil situs Sangiran, koleksi Museum Radia Pustaka Surakarta, dan temuan adanya fosil gading gajah di rumah Dik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo. Tempo menginvestigasi kasus kematian Lambang yang janggal itu. Selama berbulan-bulan, wartawan Tempo menelusuri jejak-jejak Lambang. Bagaimana kisahnya? Dan inilah Putar balik. investigasi kematian Lambang dilaporkan Tempo dalam edisi 29 September 2008. Laporan ini mengungkapkan berbagai kejanggalan tewasnya Lambang 8 bulan sebelumnya. Lambang adalah arkeolog di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah. Sebelum tewas, dia menjadi saksi ahli kasus hilangnya 6 arca batu Museum Radia Pustaka milik Keraton Surakarta. Lambang juga pernah membuat geger ketika ia bersama timnya melansir temuan fosil gading gajah berusia 1 juta tahun di rumah pengusaha Hasyim Joyo Hadikusumo. Hasyim memang dikenal sebagai kolektor benda-benda bersejarah. Pada 20 Januari 2025 lalu, Hasyim diangkat sebagai Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya. Kematian Lambang terjadi 1 bulan setelah ia mendatangi rumah Hasyim untuk mengambil sejumlah arca dan menemukan adanya fosil gading gajah itu. Dalam kasus hilangnya 6 arca batu Museum Radia Pustaka, Lambang merupakan sosok penting. Waktu itu, kasus ini diselidiki oleh Kepolisian Resor Kota Besar Solo, Jawa Tengah. Sebagai arkeolog kawakan, Lambang memang punya keahlian menyigi keaslian sebuah benda purbakala, dan rupanya Lambang menyimpan rahasia. Diam-diam ia mengusut kasus lain yang lebih dahsyat, yakni hilangnya 52 koleksi arca perunggu kuno senilai hampir 1 triliun rupiah. Lalu, mengapa Tempo ikut menginvestigasi kasus ini? Kami mewawancarai wakil pemimpin redaksi Tempo, Bagja Hidayat, yang pada 2008 bertugas mendalami kasus kematian Lambang. Waktu itu sekitar Maret 2008, ada banyak berita di Yogyakarta dan Solo itu ada seorang arkeolog yang meninggal. Nah, ternyata si arkeolog ini katanya sedang menyelidiki pencurian arca di Keraton Solo, Museum Radia Pustaka di Surakarta. Nah, informasinya hanya segitu aja karena berita-berita di daerah itu hanya sebatas itu. Tapi kemudian rapat di Tempo itu menugaskan saya untuk menyelidiki lebih jauh apakah kematian arkeolog tersebut wajar atau tidak. Ada penghubungnya waktu itu bahwa ada seorang yang memberikan informasi, ada seorang arkeolog yang memiliki foto-foto Pak Lambang ketika di kamar mayat. Nah, singkat cerita saya ketemulah dengan arkeolog ini, dia dari Jakarta, kemudian dia memang punya foto-foto itu. Mengapa? Karena dia berada selama 24 jam sebelum kematian Pak arkeolog itu, kemudian kita tahu sebagai dengan namanya Lambang Babar Purnomo. Arkeolog di Jakarta ini berteman lama dengan Pak Lambang dan dia selama 24 jam sebelum kematian dia bersama Lambang. Karena itu ketika dia dikabarkan meninggal dan masuk ke rumah sakit Sarjito waktu itu di kamar mayat, dia datang ke sana lalu motret. Nah, dari foto-foto itu saya melihat ada yang janggal, terutama bagi seorang korban yang dinyatakan oleh polisi meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Jadi Pak Lambang itu diceritakan oleh keterangan polisi meninggal di Jalan Ring Road Utara Yogyakarta, kecelakaan sepeda motor. Tapi bagi seorang yang sebagai korban kecelakaan lalu lintas itu tidak seperti umumnya korban kecelakaan lalu lintas. Saya pernah jatuh dari motor, itu biasanya yang korban lalu lintas itu separuh badan gitu, karena biasanya kan kalau nggak jatuh ke kiri, jatuh ke kanan. Nah, Pak Lambang ini lukanya sporadik, ada yang di kanan, ada yang di kiri gitu.
Terus yang paling aneh lagi adalah posisi lehernya. Lehernya itu kelihatan patah gitu. Tetapi tidak, kalau di foto sih ada setelah arkeolog ini menerangkan ini lehernya katanya patah menurut keterangan rumah sakit. Tapi patah karena apa? Karena di sekitar leher sama sekali tidak ada luka. Lukanya itu hanya ada di kepala gitu. Nah pertanyaannya kan pertanyaan sederhana aja, memang Pak Lambang tidak pakai helm? Gitu. Dugaan waktu itu tidak pakai helm, karena itu kalau kecelakaannya dia membentur aspal ya wajar, mungkin meninggal ya. Jadi tidak ada kecurigaan sama sekali bahwa itu kematian yang tidak wajar. Nah tetapi ketika dilihat ke bawahnya itu tidak ada luka seperti orang jatuh dari motor gitu. Biasanya kan kalau jatuh dari motor baret-baret. Terus pakaiannya kotor gitu. Ini Pak Lambang itu pakai jeans, pakai jaket hitam, pakai kaos, itu bersih sama sekali. Artinya tidak ada tanah, tidak ada pasir gitu. Kakinya mulus, tidak ada baret, kemudian jaketnya masih bagus gitu. Nah, itu aja kecurigaan ketika dapat foto itu. Ini kecelakaan murni atau karena ada hal lain? Nah, dari situ karena mendapatkan foto itu saya lapor ke rapat redaksi. Ini update-nya untuk yang Pak Lambang itu dapat foto tapi ada kecurigaannya seperti itu gitu. Kecurigaannya ini untuk seorang korban kecelakaan lalu lintas tidak wajar, apalagi jatuh dari sepeda motor. Bagaimana sebetulnya kronologi kematian Lambang pada 9 Februari 2008? Subuh itu, Erni Permatasari bangun. Pembantu di rumah Ima Dewi Bawa yang terletak di Jalan Ring Road Utara nomor 151, Yogyakarta ini bersiap melakukan rutinitas pagi. Biasanya, dia menyiram bunga dan halaman. Ketika mendekat ke pintu gerbang, perempuan 22 tahun itu mendengar rintihan penuh kesakitan. Erni melongok ke jalan, tapi sepi. Jalan 4 jalur itu masih gelap, tapi seorang lelaki tampak melangkah bergegas. Bulu kuduk Erni seketika meremang. Dia menyangka lolongan itu suara tipuan seorang perampok. Maklum, sepekan sebelumnya, isi rumah sebelah habis digasak maling. Meski suara rintihan masih terdengar, Erni buru-buru masuk rumah itu untuk membangunkan Made. Tapi si tuan rumah juga ketakutan. 2 jam kemudian, orang berkerumun di depan rumah sekaligus kantor agen perjalanan PT Dewata Lintas Nusantara itu. Polisi tampak sibuk. Beberapa orang mengangkat sepeda motor Honda Astrea 800 dari selokan. Terlihat juga seonggok tubuh lelaki parubaya dengan darah membanjir dari balik helm cakil di kepalanya. Polisi memastikan jenazah itu adalah Lambang Babar Purnomo. Wartawan Tempo melakukan penelusuran. Karena tim kami yakin, Lambang tewas bukan karena kecelakaan, melainkan akibat dibunuh. Bagaimana penelusuran Tempo? Saya ketemu lagi dengan informan yang lain. Katanya dia kenal dengan keluarga Pak Lambang. Dan dia bercerita bahwa ini pengusaha ya si teman ini. Dia mengatakan bahwa menurut cerita keluarga ada gelagat bahwa Pak Lambang itu dikerjain seseorang. Gitu. Apa bentuk pengerjaannya saya tidak tahu, tapi informasi dari yang dibawa oleh si pengusaha ini mengatakan keluarga curiga ada yang tidak beres gitu. Saya tanya tidak beresnya seperti apa? Ini tidak wajar kematiannya. Tidak wajarnya seperti apa? Ya ini ada yang ngerjain gitu. Ya udah saya lapor lagi ke rapat. Ini ada informasi tambahan bahwa Pak Lambang itu diduga tidak wajar meninggalnya, bukan karena kecelakaan ansih gitu, bukan karena kecelakaan saja. Nah dari situ baru rapat memutuskan bahwa ya udah kalau gitu ditelusuri aja apakah ini kematiannya. Jadi angle-nya udah spesifik di situ, apakah ini kematian yang wajar atau tidak. Kita harus bisa memetakan apa yang dilakukan oleh Pak Lambang sebelum meninggal. Gitu. Oke, jadi diutuslah saya ke sana. Waktu durasinya 2 pekan ya untuk bisa mengumpulkan informasi awal. Saya ke Yogyakarta. Saya ketemu dengan para penghubung tadi yang ketemu di Jakarta ini, yang kemudian bisa membawa saya kepada keluarganya.
Benar, waktu ketemu dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan adik-adiknya, adik iparnya. Karena kebetulan Pak Lambang ini kan kakak ipar atau adik ipar ya? Kakak iparnya adalah Bupati Bantul. Tapi waktu itu ada kasus yang menimpa dia, jadi dia ada di penjara kalau tidak salah. Jadi ketemu dengan ipar-iparnya. Nah, ipar-iparnya memang cerita banyak hal yang membuat saya sendiri jadi bingung dengan kasus ini. Karena ada cerita tentang buku harian yang hilang, ada cerita tentang Pak Lambang menginvestigasi kehilangan arca di Museum Radha Pusaka. Itu sporadik, tapi semuanya tidak ada yang berhubungan langsung dengan Pak Lambang. Artinya kalau Pak Lambang menyidik kehilangan arca, mereka tidak terlibat dalam penyidikan itu. Lalu saya tanya, ada nggak orang yang mungkin temannya atau mungkin koleganya yang terlibat dalam penyelidikan? Ada katanya. Itu mahasiswa UGM, mahasiswa UGM. Tapi intinya saya dipertemukanlah dengan namanya Ambarwati. Ambarwati inilah ketemu dengan saya dan dia cerita betul, dan itu yang membuat cerita ini jadi hidup dan menarik. Karena dari cerita Ambar itulah saya dapat gambaran besar bahwa Pak Lambang memang mungkin tidak meninggal secara wajar. Jadi Ambar ini seorang mahasiswa UGM sedang magang, karena itu waktu itu libur magang, kemudian dia pakai waktu kosongnya tuh di Museum Radha Pusaka. Nah, dia tuh suka iseng mencatat, ya namanya juga magang ya, mencatat kunjungan turis, kemudian begitu mau pulang dia catat arca gitu. Nah, dalam satu pencatatan dia mencocokkan antara arca yang dia lihat dengan katalognya. Ketika dia sampai pada arca Siwa, di katalognya itu disebutkan bahwa keterangannya arca tersebut hilang tangannya, udah buntung gitu. Tapi begitu di museumnya Ambar lihat itu tangannya utuh. Nah, jadi kecurigaan, dia catat aja. Nah, Ambar sudah curiga ini ada sesuatu yang aneh gitu di sini. Tapi dia tidak tahu kemana mengadukannya. Dia udah kirim surat ke Balai Arkeologi di Jawa Tengah ya. Balai Arkeologi Jawa Tengah itu di Solo. Tapi tidak ada respons. Tapi kemudian setelah lama itu ada yang merespon. Yang meresponnya Pak Lambang. Dia datang ke sana, Ambar tolong ceritakan apa penemuanmu. Lalalala, dia cerita begitu. Tadi seperti yang dia ceritakan, Pak Lambang bilang, wah ini ada ini ada yang aneh. So kita harus selidiki. Nah, begitu selidiki, karena Pak Lambang ini arkeolog senior, dia langsung bisa mengatakan bahwa arca Siwa yang ada tangannya itu palsu. Gitu. Nah, dari situlah kemudian berkembang, Pak Lambang menemukan dari semua arca batu itu ada 6 yang palsu. Nah, dari situ kemudian mulai terbuka, tapi belum jadi berita. Pak Lambang kemudian menelusuri, mengecek semua arca yang ada di situ, artefak yang ada di situ, dan Pak Lambang bilang, ini kemungkinan sebagian besar sudah dipalsukan gitu. Nah, dari situ kemudian berdua ini seperti Indiana Jones ya. Berdua ini kemudian memetakan ini siapa sih yang mencurinya dan seterusnya, dan akhirnya kemudian Pak Lambang melaporkannya secara resmi kepada Balai Arkeologi. Nah, Balai Arkeologi kemudian menugaskan dia, tetapi ini cerita konfirmasi dari cerita keluarganya. Nah, Ambar juga mendapatkan cerita dari Pak Lambang bahwa sebelum dia menelusuri itu dia mencatat semua apa yang terjadi dalam temuannya, itu dicatat di satu buku harian yang disimpan di laci meja kantornya gitu. Ambar tidak tahu apa yang dicatat, tetapi kemudian Pak Lambang itu menyimpulkanlah bahwa dari seluruh pencarian dia, arca ini dipalsukan di Muntilan. Nah, kemudian dicarilah di Kemuntilan, ketemu dengan pemalsu. Siapa yang memesan arca ini? Ada. Ternyata pelarinya adalah kepada kepala museumnya. Kepala museum, ini cerita yang kemudian kita tahu ya. Kepala museum kemudian bekerja sama dengan ada seorang pengusaha, yang itu adalah teman Raja Surakarta, itu kemudian bekerja sama. Dipalsukan, yang aslinya kemudian dijual kepada seorang kurator seni Christie, Balai Christie. Dia di Amsterdam, tapi arca ini tetap ada di Indonesia dan kemudian dijual kepada Pak Hasim Joyo Hadikusumo.
itu Pak adiknya Pak Presiden Prabowo. Nah, karena temuan itu Pak Lambang kemudian datang ke rumahnya Pak Hasyim. Dan ke Hotel Kempinski, kan itu koleksi Pak Hasyim ada di sana. Memang Pak Hasyim terkenal sebagai orang yang kolektor benda purbakala ya. Nah, dari situ Pak Lambang menemukan arca itu memang ada di situ dan kemudian membawa pulangnya. Tetapi besoknya Pak Lambang itu menggelar jumpa pers dan dia bilang bahwa di dalam koleksinya Pak Hasyim itu ada stegodon. Stegodon itu gading gajah usia 3 juta tahun gitu. Wah, ini kan gede banget kan, 3 juta tahun, panjangnya 3 meter katanya ya. Nah, yang itu belum ada dokumentasinya gitu. Sehingga itu kan bisa melanggar undang-undang purbakala. Nah, pulang dari situ, ini cerita ambar lagi yang diceritakan oleh Pak Lambang bahwa sebelum dia pulang, ban mobilnya Pak Lambang itu kempes. Setelah dari Jakarta itu nyampe ke kan rumahnya di Jogja. Dia kantornya di Solo tapi rumahnya di Jogja. Itu kempes. Terus dia ada beberapa telepon, ada beberapa tapi kempes dan telepon itu saya tidak menemukan buktinya. Apakah kempes itu karena kempes biasa saja atau kempes karena dikempesin orang gitu. Karena tidak ada fotonya, hanya cerita aja. Dan teror, kemudian disebut teror ya, ancaman kepada Pak Lambang melalui teleponnya itu tidak bisa dibuktikan juga karena saya tidak melihat rekamannya karena waktu itu mungkin teknologinya belum bisa menjangkau itu ya. Tetapi ceritanya kemudian adalah ini masuk ke dalam cerita 24 jam Pak Lambang sebelum meninggal. Dia ada retreat bersama para arkeolog itu ke Trowulan. Ambar ikut di situ. Nah, dia bilang karena dia jadi saksi mata, Pak Lambang tuh ceria banget tuh hari itu. Nah, kemudian pulang dari sana, dia bilang saya akan menelusuri lebih jauh patung perunggu. Jadi ada patung arca batu sama ada patung perunggu. Ini patung perunggu lebih masif kata Pak Lambang kepada Ambar. Ini kemudian berkembang karena Pak Lambang juga rupanya menceritakan temuan-temuannya ini kepada para koleganya. Para koleganya itu ada satu kolega dia, itu rumahnya di Piyungan, di Jogja ya, itu pensiun. Nah, jadi mungkin ada berapa ya, ada 7 orang kali arkeolog ngobrol di rumahnya yang pensiun ini. Termasuk yang arkeolog dari Jakarta tadi yang sumber pertama itu. Mereka ngobrol sampai jam 4. Saya ke rumahnya Pak yang di Piyungan ini, saya ngobrol dengan dia. Saya tanya, jam berapa Pak Lambang meninggalkan rumah? Saya pasti tidak salah, dia bilang, karena Pak Lambang itu kami dadah-dadah, Pak Lambang naik motor, itu pas adzan maghrib, adzan subuh. Jadi mereka bubar dari obrolan itu jam 4.15 Pak Lambang pergi. Ada satu orang yang nemenin, maksudnya bareng gitu, naik sepeda motor juga. Tapi di perempatan Piyungan mereka pisah. Yang satu ke mana, yang satu, sehingga dari situ hilang tuh ceritanya karena Pak Lambang jadi sendirian. Tetapi besoknya kemudian ditemukanlah mayat di Ring Road dan mayat itu adalah mayat Pak Lambang. Kemudian dibawa ke rumah sakit dan itulah foto-fotonya yang kita lihat. Nah, dari situ investigasinya mulai jalan tuh. Jadi saya seminggu di sana banyak mendapatkan cerita-cerita seperti itu. Tapi intinya adalah seperti itu. Saya ketemu dengan arkeolog Piyungan dan seterusnya, ketemu dengan banyak teman-temannya yang ngobrol. Semuanya cerita terkonfirmasi bahwa Pak Lambang memang sedang menyelidik kehilangan besar di Museum Raden Pustaka di Solo gitu. Ketika Pak Lambang ditemukan tadi, itu polisi merekonstruksi 23 kali rekonstruksi. 23 kali rekonstruksi dan menyimpulkan bahwa Pak Lambang kecelakaan tunggal. Jadi dalam skenario polisi, Pak Lambang itu ngantuk karena dia subuh ya, ngantuk lalu jatuh ke depan, kepalanya membentur aspal dan kemudian itulah yang menyebabkan tulang lehernya patah. Tulang leher nomor 3, 4, 5-nya patah. Itulah yang menyebabkan kematian dia. Jadi tidak ada tersangka yang lain karena ini kecelakaan tunggal. Nah, dari situ saya pulang kembali ke Jakarta, saya laporkan pertemuannya itu. Kemudian rapat di Jakarta bilang, ya belum ada ceritanya.
Tapi ini menarik ditelusuri lebih jauh. Karena itu kamu balik lagi ke Jogja. Temukan apakah ini meninggal karena kecelakaan seperti klaim polisi atau memang ada hal lain gitu. Nah, saya kembali lagi ke Yogyakarta, saya ketemu dengan koleganya, saya ketemu dengan dokter dan seterusnya sampai dapatlah itu catatan forensiknya. Memang Pak Lambang meninggal, penyebab meninggalnya adalah karena tulang leher nomor 3, 4, 5-nya itu patah gitu. Tapi tidak ada saksi mata bagaimana patahnya, apakah betul seperti klaim polisi atau tidak. Nah, saya pulang lagi ke Jakarta, saya ketemu dengan konsultasi dengan Pak Munim Idris, almarhum, dia ahli forensik ya. Saya bilang, Pak Munim, saya ingin tahu dong, ini dari pembacaan hasil forensik seperti ini kematian yang betul karena kecelakaan atau dibunuh, saya bilang. Pak Munim bilang, ilmu forensik tidak sampai pada kesimpulan itu. Karena kesimpulan dibunuh atau tidak dibunuh itu adalah kesimpulan dari penegak hukum. Forensik hanya bisa menunjukkan penyebab-penyebab dan gejalanya. Ya udah kalau gitu penyebab dan gejalanya seperti apa? Ini pembunuhan atau tidak? Saya tidak berwenang menjawabnya karena ilmu forensik sampai tidak ke sana. Lalu saya tanya ke Pak Munim Idris, apa yang harus saya lakukan untuk bisa sampai ke kesimpulan itu? Ya nggak ada, dia bilang. Oke, saya balik ke Tempo. Terus diskusi dengan waktu itu redakturnya Yosep Suprayogi. Ini gimana ya? Udah kita balik lagi ke Pak Munim. Balik lagi sama Yosep tuh. Pak Munim, ini mohon Pak, Bapak kasih kami pencerahan tentang catatan forensik ini. Nggak bisa, dia bilang. Saya tuh bukan ahli itu. Pak Munim bukannya banyak mengusut kematian-kematian. Iya, tapi keahlian saya nggak di situ. Yang pertemuan kedua itu ngobrolnya di kamar mayat lagi. Di RCM. Bau formalin. Dan dia lagi nanganin mayat memang. Buset itu, kita ngobrol di antara mayat gitu maksudnya. Nah akhirnya, tapi di pertemuan kedua dia bilang, coba Anda pelajari anatomi tubuh. Maksudnya Pak, udah belajar aja. Siapa yang belajar anatomi? Ya nggak ada Pak, ini Kang Yosep nih jurusan biologi, dia lulusan biologi IPB. Dia pulang ke kantor karena udah malam, saya tidur. Yosep baca-baca buku anatomi, kan ada buku anatomi besar tuh di perpustakaan. Jam 2 atau jam 3 pagi gitu, dia ngebangunin saya, ketemu nih penyebabnya. Dia bilang, ketemu penyebabnya apa? Jadi di dalam forensik itu ada keterangan bahwa Pak Lambang tuh meninggalnya karena 3, 4, 5-nya patah kan. Nah, dalam buku anatomi disebutkan kalau seseorang meninggal nomor 3, 4, 5 lehernya patah, itu meninggalnya seketika. Nah, karena itu ada ciri-ciri lainnya tuh di dalam forensik itu. Pupil matanya pecah gitu, kemudian diafragmanya langsung berhenti seketika dan seterusnya. Balik lagi ke Pak Munim kan, Pak kita temuin ini. Nah itu, kamu sudah bisa menyimpulkan, kamu sudah jadi ahli forensik katanya. Waduh, nah terus gimana? Kami kan harus dari pernyataan Bapak. Gini, kalau dalam forensik itu, kami di ahli forensik itu hanya bisa menyebutkan seperti yang kamu sebutkan tadi. Seseorang meninggal karena ini. Iya Pak, tapi ini ada ciri lain. Ini tulang lehernya, lehernya itu ada gagah hitam. Nggak bisa juga. Lalu yang bisa kita lakukan untuk menyimpulkan ini pembunuhan atau kematian yang wajar gimana? Ya kamu harus padukan dengan reportase. Maksudnya padukan reportase gimana? Analisis lagi itu anatominya. Nah rupanya dalam buku anatomi itu disebutkan kalau tadi tulang leher nomor 3, 4, 5 patah itu matinya seketika. Artinya dia diafragmanya berhenti seketika gitu. Meninggalnya tidak ada jeda, langsung meninggal. Tapi apa penyebabnya? Apakah itu benar benturan? Itu kita tidak tahu. Karena di dalam catatan forensik itu ada luka hitam, memar gitu di lehernya. Artinya kalau dia, apakah itu karena benturan atau dibentur, itu tidak tahu. Nah dengan temuan itu, saya balik lagi ke Jogja. Karena kata Yosep, kayaknya kita harus perlu ketemu dengan saksi mata atau saksi dengar paling tidak. Nah, yang belum diungkap oleh polisi adalah polisi tidak pernah bilang ada saksi dengar di dalam lokasi kejadian itu. Ketika Pak Lambang pisah dengan temannya di lampu merah,
kita tidak tahu Pak Lambang menempuh jalur yang mana. Karena ke rumahnya di daerah rumahnya, lupa saya, itu ada 3 jalur. Kita hanya dapat jam kematian Pak Lambang, yaitu 4.20 atau 4.25 ya. Lupa lah, nanti ada di situ. Artinya Pak Lambang dari rumah Piungan ke lokasi itu sekitar 10 menitan. Maka saya harus membuktikan jalur mana yang 10 menit sampai situ gitu. Saya coba 3-tiganya di jam yang sama dan dengan motor yang sama. Enggak, motornya berbeda tapi kecepatannya sama. Jadi Pak Lambang itu motornya Astrea 800. Astrea 800 itu kan motor tua banget. Kata anaknya, kata istrinya, dan karena dia suka dibonceng, Pak Lambang itu kalau nyetir itu maksimal motornya 40 km gitu. Nah, sehingga saya asumsikan dia memakai kecepatan itu 40 km per jam dengan memakai sepeda motor sewaan. Saya menempuh 3 rute tuh. Sehingga saya lupa detailnya, tapi ada satu rute yang persis sama dari titik ke rumah Piungan ke rumah lokasi ditemukan mayat Pak Lambang. Nah, dari situ benar nih catatan kematian dengan keterangan dari arkeolog yang di Piungan itu. Nah, masalahnya adalah untuk membuktikan tadi premis tentang catatan forensik itu harus ketemu dengan saksi mata kan. Nah, tetapi karena sudah banyak ketemu dosen di UGM, ketemu dengan dokter dan seterusnya, itu nggak tahu ya, ini paranoid saya gitu. Jadi ada orang yang ngikutin, nggak tahu itu ngikutin atau apa, tapi orang ini itu. Jadi suatu kali saya pulang dari mana ya, pokoknya jam 12 gitu naik motor, saya ke hotel, saya lihat orang itu ada di parkiran. Saya masuk, begitu. Jadi, nah ini prosedurnya di Tempo itu waktu sebelum berangkat, kamu kalau nginep di hotel, pilih kamar di lantai 1. Itu prosedur. Terus kamu petakan siapa orang yang jaga malam, jaga pagi gitu. Saya udah petakan itu, jadi satpam pagi yang di hotel itu saya tahu, resepsionis pagi saya tahu gitu. Nah, orang yang duduk di parkiran itu tidak ada dalam memori saya tuh, tidak ada dalam catatan gitu selama seminggu di sana itu. Nah, begitu saya masuk lorong, karena itu pintu ketiga ya, pokoknya ada lorong lah gitu, pintu-pintu, saya di pintu ketiga tuh dapatnya, di lantai 1. Begitu saya ketemu ke pintu, saya mau buka pintu kan gini, kalau orang diliatin orang itu ada insting ini ada yang ngikutin nih. Begitu saya buka pintu, saya nengok ke kanan, orang itu ada di situ. Jadi di lorong itu. Jadi saya di pintu, dia di lorong. Loh, ngapain coba dia ngikutin saya? Saya takut kan, langsung insting saya mengatakan saya jalan duluan gitu. Maksudnya tidak jadi buka pintu, saya jalan dulu gitu, pura-pura bahwa kamar saya tidak di situ. Nah, begitu saya jalan, berbalik kan, begitu saya balik lagi orang ini sudah nggak ada. Saya lihat ujung sepatunya itu naik tangga gitu. Saya masuk ke kamar, itu kebetulan abis itu saya nonton film No Country for Old Men. Itu kayak begitu tuh. Jadi di dalam kamar tuh saya ngeliatin bawah pintu itu takutnya ada orang itu. Konyol pokoknya. Nggak tidur intinya pagi itu, dan saya telepon Meta, Mas Meta, saya cerita begini. Ini ada kejadian begini. Terus apa yang harus saya lakukan? Kamu pulang deh katanya. Ya, enggak, ini udah nggak kondusif. Ya udah, besok paginya saya pulang. Siapa sebenarnya yang membunuh Lambang? Sejumlah sumber Tempo yakin Lambang dibunuh karena upayanya membongkar kejahatan menyangkut benda purbakala. Sebab Lambang dikenal vokal, tak kenal kompromi, dan berani. Publikasi soal stegodon atau fosil gading gajah di rumah Hasyim, rekomendasinya tentang pemugaran situs Ungaran, dan kegigihannya membongkar pencurian koleksi radia pustaka adalah sederet aktivitas Lambang sebelum meninggal. Rekomendasi Lambang hampir menghentikan alih fungsi gedung kesenian dari zaman Belanda di Ungaran, Semarang, yang hendak dijadikan sebuah mal. Ada yang menduga pembunuh Lambang adalah kelompok runner yang tak mau bisnisnya diusik. Runner adalah sebutan khas di dunia arkeologi untuk makelar. Posisinya ada di antara pemilik barang, galeri, balai lelang, dan kolektor.
Sebagai operator lapangan, runner menggarap semua pekerjaan kotor, mulai dari membayar informan, memasukkan barang, menyuap pamong, memberi polisi amplop, dan jika perlu, membungkam pihak-pihak yang mengganggu. Nah belum, saya ceritakan gitu dengan tadi saya nyoba pakai motor, saya ketemu dengan koleganya dan seterusnya. Nah dipilihlah orang yang paling tinggi badannya kan, namanya Ramidi. Ramidi ke Jogja dengan misi cuma satu, Ram, cari orang yang ada di rumah yang mau saya datengin tapi nggak jadi karena keburu ditarik kan. Orang itu kayaknya tahu apa yang terjadi pagi itu. Ramidi langsung ke sana, jadi tujuannya nggak ke yang lain-lain, dia langsung ke sana. Ke lokasi kejadian dan ada rumah di situ. Nah ceritanya betul-betul ini yang membuka game changer dari liputan itu. Ramidi ketemu dengan perempuannya adalah pembantu di rumah itu, asisten rumah tangga, dan dia cerita bahwa dia tahu ada orang yang kecelakaan itu. Ceritanya dia itu selalu bangun subuh-subuh dan setelah bangun itu dia nyiram tanaman. Nah ketika nyiram tanaman itu ada orang teriak-teriak, tolong gitu. Nah lalu dia masuk rumah lagi ngebangunin majikannya. Pak itu ada orang minta tolong. Kata majikannya, tutup pintunya. Mengapa? Karena seminggu sebelumnya itu ada orang kemalingan di situ dengan modus tadi pagi-pagi teriak-teriak terus ngerampok lah gitu. Jadi si majikannya takut, ditutup lagi pintunya. Ramidi nelpon saya kan, ini ada cerita gini. Saya bilang, itu yang kita tungguin, itu yang kita cari. Loh kenapa Ramidi nggak dikasih tahu ini dia backgroundnya udah dikasih tahu tapi dia nggak ngeh bahwa itulah pokok dari temuan kita. Apa pokok temuan kita tadi di buku anatomi mengatakan bahwa kalau orang patah 345 itu langsung seketika, tidak ada lagi jeda gitu. Tidak. Nah karena itu kalau ada orang teriak pada jam itu dan kemudian 2 jam kemudian polisi datang, artinya Pak Lambang masih hidup. Kalaupun dia celaka, kalaupun dia jatuh ya, itu karena tidak ada kamera CCTV, Pak Lambang kemungkinan jatuh dari motor, tetapi tidak langsung meninggal. Walaupun artinya tulang lehernya tidak patah gitu. Nah ini saya bawa lagi tuh ke Pak Munim. Ini gini Pak, ya itu kesimpulannya berarti forensiknya tidak mencatat sampai sejauh itu gitu. Sehingga saya tanya lagi kesimpulan polisi jadi salah Pak. Saya nggak bisa menyimpulkan kayak begitu dia bilang. Tapi intinya dia menerangkan bahwa orang yang meninggal karena lehernya patah itu memang tidak bisa ngomong lagi. Nah kalau ada orang yang bersaksi dan kamu yakin kesaksiannya itu valid, ya berarti ada yang something wrong di sini. Dari kesaksian itu kami periksa lagi catatan forensik. Rupanya memang ada luka yang panjang ternyata di forensik itu, luka dari ujung tengah kening sampai ke belakang. Nah, ketika di foto-foto itu kan fotonya udah kami ambil. Di foto-foto itu Pak Lambang ketika masuk rumah sakit itu masih pakai helm. Artinya luka ini datang dari mana? Kalau dia pakai helm. Helmnya helm cakil gitu loh, helm yang tertutup gitu. Jadi aneh banget gitu. Nah kata polisi itu dari besi yang ada di aspal situ. Saya udah cek di situ nggak ada besi tuh yang bisa menggores orang ke sini. Tapi masalahnya juga kalaupun itu ada besi, kenapa dia pakai helm? Dan helmnya itu nggak rusak gitu. Harusnya kan helmnya pecah lah kalau itu namanya benturan kan. Nah artinya helmnya bersih. Artinya ini luka datang dari mana? Konsultasi lagi dengan, pokoknya ada 4-5 kali ketemu dengan Pak Munim waktu itu ya. Nah ini dia petunjuk tambahan, dia bilang dalam kasus kematian seperti ini kasus tambahan. Nah ini Pak Munim yang dia ilmu forensik yang masih ingat sampai sekarang. Jadi dia cerita bahwa luka dalam luka itu bisa diidentifikasi dari bekasnya. Apakah luka itu karena badan kita yang datang kepada benda tumpul, jadi kematian Pak Lambang oleh benda tumpul, atau benda tumpulnya yang menghampiri tubuh kita, itu bisa dibedakan. Nah, jadi kalau luka Pak Lambang itu tadinya ke leher begini, lukanya begini nih, gitu, jadi patahnya begini. Artinya apa? Ada yang mendorong ke sini. Walaupun kata polisi
yang patah begini juga karena ada dorongan dari sini kan. Tapi masalahnya itu bisa dibuktikan dengan apakah kepala Palembang yang mendatangi aspal atau aspal yang mendatangi Palembang gitu. Dari kesimpulan forensik itu ada dokter di Rumah Sakit Sarjito itu mengatakan bahwa ada 3 kemungkinan kematian Palembang. Satu, ini benda dipukul oleh benda tumpul, yang kedua dipuntir, dan yang ketiga memang seperti skenario polisi. Dia jatuh lalu begitu. Tapi dengan adanya luka ini sebetulnya itu terpatahkan jadinya tinggal ada 2, dipukul oleh benda tumpul karena ada luka hitam atau dipuntir. Nah, setelah panjang ya liputannya, saya tinggal membuktikan 2 itu. Nah, ternyata dari 2 itu catatan forensik dan diafragma serta kesaksian dari si pembantu tadi itu menyimpulkan bahwa kalau ngebentur aspal itu sudah gugur karena Palembang masih ngomong. Yang kedua adalah dipukul. Kalau dipukul itu artinya Palembang jatuh terus ada yang memukul. Pertanyaannya siapa yang memukul? Itu tidak tahu. Tetapi dalam luka-luka itu kalau dipukul itu memarnya sangat besar gitu. Ini hanya memar karena mungkin luka fraktur aja ya, karena ininya patah gitu. Nah, dari liputan itu kami di Tempo setelah diskusi panjang dengan para redaktur menyimpulkan bahwa dengan temuan-temuan tadi itu menyimpulkan kami percaya kepada skenario ketiga dari kesimpulan dokter di Sarjito adalah Palembang meninggal di puntir. Jadi setelah direkonstruksi lagi, kemungkinan yang terjadi adalah Palembang jatuh dari motor, entah itu jatuh karena jatuh sendiri atau dijatuhkan. Itu yang tidak ada bekasnya. Tetapi ketika dia masuk ke dalam selokan, dia masih hidup karena dengar ada saksi mata yang mendengar teriakannya. Nah, setelah itu meninggal. Jadi kemungkinan besarnya adalah Palembang ngobrol dengan seseorang sampai dia buka helm. Buka helm lalu terjadilah mungkin pemukulan, terjadilah penganiayaan, dibacok atau dari luka tadi itu, dan kemudian untuk menghabisinya dengan cara dipuntir. Setelah dia meninggal, helmnya dipasangkan lagi, sehingga seolah-olah itu adalah kecelakaan tunggal, kecelakaan sepeda motor. Itu kesimpulan dari liputan ini. Redaksi memang tidak memasang siapa yang membunuhnya gitu. Tetapi setelah liputan itu terbit dengan kesimpulan tadi dipuntir tadi itu, ini Palembang memang ada hubungan dengan pekerjaannya. Nah, dari situ pengembanganlah liputan ini. Saya ke Solo balik, ketemu wawancara dengan raja, ketemu dengan kuasa hukumnya, ketemu dengan dosen-dosen arkeologi, ketemu dengan para pedagang benda purbakala gitu, yang di situ Ambar tadi yang mahasiswa magang tadi itu memegang dokumen ada permintaan surat izin dari seorang kurator dari Jerman kalau nggak salah untuk melihat arca perunggu, pokoknya koleksi di Museum Radia Pusaka Solo. Nah, ternyata dari situ kami ketemu dengan tadi Heru Suryanto itu namanya ya, yang temannya Raja. Saya konfirmasi kepada Sinuhun itu, apakah Anda kenal dengan Heru Suryanto? Dia bilang itu teman masa kecil saya gitu. Dan dia memang pedagang batik tua. Dan dia ternyata kenal dengan si kurator yang mengajukan kunjungan ini. Nah, rupanya dari kunjungan tadi itu diduga dari situlah ada pemalsuan. Dan Raja tidak menyangkalnya. Raja bilang ini terjadi karena pemerintah Indonesia itu tidak peduli kepada warisan-warisan yang mereka yang dititipkan kepada pemerintah Indonesia. Maksudnya gimana? Kami tidak dikasih anggaran untuk mengelola kerajaan sehingga yaitu benda purbakala jadi petani. Karena ada satu kuasa hukumnya, saya masih ingat sampai sekarang, dia bilang kereta kencana itu udah ada yang nawar 1 triliun. Bahkan Raja ngeluarin satu keris yang dia bilang ini sudah ada yang nawar 25 miliar dia bilang. Waduh, ini maksudnya apa ya? Wawancaranya ada lengkap di situ. Dengan pekerjaannya yang penuh risiko, Lambang sadar ia bisa terjepit dalam pelbagai kepentingan dalam mata rantai bisnis benda purbakala.
Andrea Amborowati-Ningsih, mantan pegawai Museum Radia Pustaka yang melaporkan hilangnya koleksi museum ke Balai Pelestarian, mengatakan bahwa Lambang memberitahunya soal kesiapan menanggung risiko pekerjaannya. Kepada Andrea, Lambang mengaku sering mendapat ancaman lewat telepon, tapi dia tidak pernah mengaku siapa pelakunya. Lambang cuma bilang bahwa pihak yang meneleponnya adalah teman dari Jogja, Solo, atau Jakarta. Lambang mengatasi ancaman itu dengan mengganti nomor telepon selulernya. Andrea melihat perubahan sikap Lambang setelah pulang mengambil 5 arca dari rumah Hasyim di Jakarta Selatan. Namun, Lambang tetap Lambang. Tanpa ragu, dia juga melansir temuan fosil gading purba dan 21 arca tak berdokumen di rumah Hasyim. Jadi tadi kan ketemu, jadi tim investigasi ada Philip, ada Ramidi, ada saya gitu. Philip ketemu dengan banyak orang, Yosef juga ketemu dengan banyak orang, para pedagang. Dia bilang, iya Pak Lambang itu kenapa masuk ke istilahnya itu kotak Pandora gitu. Ini kan bisnis besar dan itu bisnis bawah tanah. Ketika Pak Lambang masuk ke situ, ini bisa mengoyak semua bisnis ini gitu. Jadi ya kalau Pak Lambang masuk ke ceruk ini ya ini memang risikonya seperti itu, kayak Indiana Jones kata dia bilang, karena ini bisnisnya sangat besar sekali dan bisnisnya di bawah tanah ya, tidak di permukaan gitu, sehingga itu ada yang bilang begitu. Tetapi kami tidak bisa menyimpulkan bahwa apakah Pak Lambang dihabisi oleh para pemain jual beli artefak atau tidak, tapi faktanya Pak Lambang meninggal dan temuan kami menyatakan bahwa Pak Lambang dihabisi gitu. Bukan meninggal karena kecelakaan lalu lintas seperti kesimpulan polisi Jogja. Setelah kita dapatkan informasi bahwa Pak Lambang itu menemukan di rumah Hasyim, tentu saja kita harus konfirmasi ke Pak Hasyim kan. Kita wawancara dengan Pak Hasyim. Pak Hasyim mau menerima dan menjelaskannya dengan gamblang tentang sejarah dia, menjadi kolektor dan ya dia mengaku tidak tahu ya bahwa itu dari Museum Radia Pustaka. Jadi dia itu kenalan memang dengan tadi yang kurator Christie itu, Balai Christie tadi itu, dan dia ya tidak ada kecurigaan lah. Bagaimana bisa saya curiga kepada seorang yang punya reputasi tinggi gitu dalam hal benda purbakala, sehingga ya saya beli aja. Jadi dari Pak Hasyim dibelinya itu 600 juta kalau nggak salah. Sementara dipalsukan di muntilannya itu 50 juta. Jadi berapa tuh kenaikannya. Nah, dari situ dia kan kita cerita Pak Lambang itu meninggal setelah menyebut di rumah Pak Hasyim ada stegodon. Ada memang, tapi saya punya dokumennya lengkap, dia bilang. Pertanyaannya dari mana Bapak dapat stegodon itu? Nah, itu dia bilang dari seorang kolektor di rumahnya di ujung aspal. Berkat kegigihan Lambang menelusuri hilangnya arca koleksi Radia Pustaka, kini pelbagai benda bersejarah yang tak ternilai itu sudah kembali ke museum. Meski begitu, kasus kematian Lambang yang berjasa menelusuri dan menemukan arca itu hingga kini tak pernah tuntas dan masih misterius. Polisi tak pernah mengungkap siapa yang membunuh Lambang. Nah, bagaimana sebetulnya perjalanan Lambang menelusuri arca-arca hilang itu sampai kemudian bisa kembali ditemukan? Kami akan membahasnya dalam Putar Balik episode selanjutnya. Saksikan terus Putar Balik.